Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8F dan kelas 8G. Ketemu lagi di pelajaran seni budaya pertemuan ke-23 di semester kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pola lantai tari tradisional masuk di bab 3. Disiapkan buku LKS-nya, siapkan diri kamu, dicatat materi yang penting atau bisa di screenshot bagian materi yang penting untuk disimpan sebagai bahan untuk menjawab soal latihan nanti di akhir video. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak ibu, masuk ke pengertian tari yang pertama, yaitu penerapan pola lantai pada gerak tari. Pasti kamu sering mendengar yang namanya seni tari atau mungkin suka menyaksikan pertunjukan tarian gitu ya. Selain sebagai hiburan, tari juga merupakan bentuk kesenian yang memiliki media ungkap atau substansi gerak, dan gerak yang terungkap adalah gerak manusia. Gerak dalam tarian adalah gerak dalam bentuk ekspresif, bukan gerak realistis atau gerak keseharian. Jadi gerak pada tarian itu memang gerak yang diekspresifkan. Jadi gerak yang merupakan gabungan dari ekspresi ekspresi gerak tubuh manusia. Jadi gerakan itu sudah diatur gitu ya, ada konsepnya. Itulah yang disebut dengan bentuk ekspresif. Nah, bukan gerak keseharian, jadi nggak ada orang yang geraknya setiap hari itu seperti gerakan tarian, nggak ada, beda gitu ya. Nah, dalam sebuah tari tradisional ada unsur pendukungnya ya, baik tari tradisional maupun modern itu ada unsur pendukungnya. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tari tradisional. Dalam tari tradisional terdapat beberapa unsur pendukung, diantaranya adalah pola lantai tari tradisional, kemudian tata rias dan tata busana, properti tari, serta yang keempat adalah tata iringan dalam tari tradisional. Oke, berikut diperjelas satu persatu ya. Kita masuk yang pertama, pola lantai dalam tari tradisional. Pada dasarnya, pola lantai tersebut hampir sama. Jadi pola lantai itu tempat berpijaknya si penari sebelum melakukan gerak tari. Nah, modelnya itu seperti apa ya? Pada prinsipnya hampir sama, bisa bersifat garis lurus dan bisa juga garis lengkung. Garis lengkung termasuk pola lingkaran yang bisa membuat segi 4, segitiga, atau berjajar. Pola lantai juga dapat dilakukan dengan cara kombinasi antara garis lurus dan garis lengkung. Contohnya, tari saman berpola lantai lurus, sedangkan tari kecak menggunakan pola lantai garis lurus atau melengkung, melingkar maksudnya ya. Nah, seperti ini ada gambarnya, kamu bisa lihat. Tari sedati dari Aceh. Nah, itu kan lurus tapi dalam satu lingkaran gitu ya. Kemudian tari andun dari Bengkulu, ini polanya melingkar. Kemudian tari tandak dari Riau, tari tambun dan bungal dari Kalimantan Tengah. Nah, ini polanya. Tari saman dari Aceh, pola garisnya horizontal dari kanan ke kiri, lurus ya. Kemudian ini tari sekapur siri, bentuknya lengkung ke depan. Lalu tari pendet di Bali, lengkung ke depan juga sama. Dan tari piring dari Sumatera Barat, bentuknya kotak karena kan dia menyudut gitu ya, ada sudutnya. Nah, itu salah satu contoh pola lantainya. Lanjut. Yang berikutnya adalah tata rias. Setelah posisi formasi si penari, maka kemudian baru dilihat dari tampilan si penarinya. Secara umum dapat diartikan, tata rias ya, dapat diartikan sebagai seni mengubah penampilan wajah menjadi lebih sempurna. Tata rias merupakan aspek untuk mendukung penampilan dan bertujuan untuk menjadikan penari terlihat menarik. Jadi, fungsi dari tata rias itu kenapa wajahnya harus dirias? Supaya terlihat lebih sempurna, jadi terdukung gitu ya antara tarian yang dibawakan dengan ekspresi wajah tadi gitu ya. Nah, beberapa fungsi dari tata rias adalah yang pertama, menyempurnakan penampilan wajah.
Yang kedua, menunjukkan karakter atau watak dari si penari. Misalnya narinya nih nari apa gitu ya. Judul tariannya apa. Yang ketiga, memberi efek gerak pada ekspresi wajah seorang penari di atas panggung. Kalau misalkan tarinya kayak tari Bali, itu kan berarti ada unsur gerakan mata dalam tarian itu. Sehingga ketika wajahnya dirias, maka efek matanya itu akan memberikan ekspresi tersendiri. Yang selanjutnya, memperjelas garis wajah penari untuk mengekspresikan gerak tari. Serta yang terakhir, memberi nilai tambah keindahan karya tari. Nah, di sini ada contoh membuat tata rias pada berbagai bentuk wajah. Ya, kalau wajahnya oval, tata riasnya seperti itu. Kalau wajahnya bulat, buah pir, wajah diamond, persegi, lonjong, segitiga sampai persegi panjang. Jadi wajahnya sebenarnya sama gitu ya, satu tapi bisa diatur menjadi berbagai macam bentuk. Nah, ini hasilnya ya, kurang lebih kan ada garis wajahnya gitu ya. Nah, di sini kamu bisa lihat ini nih yang di paling pinggir namanya garis wajah nih, bentuk mata, kemudian mulut, bentuk kumisnya. Nah, ini proses pembuatannya. Ini yang gambar terakhir proses ketika membuat. Padahal bibirnya di sana, tapi garis dari bentuk wajahnya itu dirubah. Ya, tujuannya untuk apa tadi? Untuk ekspresi atau menunjukkan karakter dari lagu yang dibawakan, gitu ya. Lanjut, yang berikutnya adalah properti. Yang ketiga, unsur selanjutnya adalah propertinya atau alatnya yang digunakan. Unsur terpenting dalam sebuah tarian adalah properti. Beberapa tarian bahkan menamai tarian daerah mereka sesuai dengan properti yang digunakan. Properti tari adalah segala bentuk perlengkapan selain kostum yang digunakan sebagai pelengkap dalam sebuah tarian. Setiap daerah pasti memiliki ciri khas tertentu dalam memilih properti tarian daerahnya. Jadi masing-masing daerah tuh gak asal milih alat aja, nggak ada alasannya gitu ya. Contoh properti dalam tarian daerah adalah piring dalam tari piring berasal dari Sumatera Barat. Kenapa dia milihnya piring? Kayak sekarang aja yang kita kenal kan masakan terenak adalah masakan Padang gitu ya. Nah, berarti menggambarkan bahwa di daerah mereka memiliki keistimewaan dalam ciri khas makanan gitu ya. Kemudian laung atau tombak dalam tari laung di Yogyakarta dan kipas dalam tari kipas Pakarena dari Sulawesi. Jadi properti itu pelengkap. Nah, ini contoh propertinya bisa dilihat ya. Ada selendang, ada keris, payung, topeng. Kalau ini biasa dipakai untuk reog ya, yang apa nih, yang gambar harimau untuk acara reog. Bisa juga kuda lumping, kuda mainan, dan seterusnya. Nah, ini bagian dari properti. Yang terakhir, yang keempat, iringannya. Tata iringan tari tradisional. Dalam tarian yang menjadi pokok iringan adalah musik dan alat musik yang digunakan. Jadi iringan itu cuma dua. Kalau nggak musik, ya alat musik. Ya, karena kita yang dibahas adalah tari tradisional. Nanti kalau tari modern beda lagi pengiringnya. Musik merupakan bahasa universal. Melalui musik, seseorang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat difahami lintas budaya, agama, suku, ras, dan juga kelas sosial. Kayak sekarang kita disuruh hafalin lagu daerah, mungkin kita masih bisa menghafal beberapa lagu daerah gitu ya, walaupun kita bukan berasal dari daerah tersebut. Musik dalam iringan tari dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, musik internal, dan yang kedua, musik eksternal. Iringan internal artinya iringan tersebut dilakukan sekaligus oleh penari. Contohnya, pada tari saman, penari ikut menyanyi sambil melakukan gerakan. Kalau tari saman ada yang nyanyi, tapi penarinya ikut nyanyi juga, sehingga namanya internal. Jadi suara iringan musik itu berasal dari penarinya sendiri. Sedangkan iringan eksternal memiliki arti iringan yang berasal dari luar penari. Iringan ini dapat berupa alat musik yang dimainkan pemusik atau berasal dari tape recorder. Jadi penarinya hanya nari aja tapi tidak memberikan suara musik ya.
Musik iringan tari tradisional memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai iringan gerakan atau hanya sebagai ilustrasi. Maksudnya apa? Ritme musik dengan ritme gerakan tidak sama. Misalnya musiknya ditabuh menghentak tapi gerakannya mengalun karena musiknya hanya sebagai iringan gerakan atau hanya sebagai ilustrasi gitu ya. Nah, kalau yang kedua, musik memang untuk membangun suasana. Maksudnya apa? Ketika musik iringan digunakan untuk menimbulkan unsur dramatik agar suasana yang ditampilkan sesuai dengan tujuan cerita. Contohnya kita di Tari Saman itu kan penyambut perang gitu kan. Jadi tariannya harus menghentak-hentak dan diikuti dengan gerakan yang menghentak. Berarti tujuannya musik untuk membangun suasana ya. Nah, itu kurang lebih 4 hal yang perlu diperhatikan dalam tarian. Mulai tari dari yang pertama adalah pola lantai, kemudian yang kedua ada yang namanya tata rias, lalu yang ketiga ada yang namanya properti, dan yang keempat ada yang namanya iringan. Jadi Ibu rasa cukup dipahami ya, karena ini mudah dan latihan soal pada pertemuan kali ini ada 5 soal, dikerjakan dengan benar karena sudah ada semua jawabannya tadi dijelaskan. Pertama, apakah yang dimaksud dengan tari? 2, sebutkan 2 pola lantai yang sering digunakan dalam tari tradisional. 3, sebutkan 3 fungsi tata rias dalam tradisional. Fungsinya apa aja gitu ya. Yang keempat, pola lantai apakah yang digunakan dalam tari payung? Tari payung itu pakai pola lantai apa? Lurus, melengkung, diagonal, atau kotak. Sebutkan 5 tarian yang menggunakan properti sebagai nama tariannya. Banyak ya, tadi Ibu udah sebutin 3, nanti kamu tinggal cari sisanya. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf, sukses selalu buat kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.